identik dengan pelajar perguruan tinggi yang disibukkan dengan segudang aktivitas di bidang akademis dan juga memperbanyak pengalamannya di bidang non-akademis. Apalagi mahasiswa di tingkat akhir yang harus mempersiapkan dirinya sebagai calon sarjana. Selain itu, mahasiswa juga harus mempersiapkan dirinya sedini mungkin untuk memasuki dunia kerja setelah lulus nantinya. Pada tahun lalu, pemerintah menyelenggarakan program Kampus Merdeka untuk para mahasiswa, mengasah bakat dan minat mereka dengan terjun langsung ke dunia kerja. Salah satu program Kampus Merdeka tersebut merupakan program magang. Kami berkesempatan untuk mewawancarai beberapa mahasiswa yang mengikuti program magang MBKM. Bagaimanakah pengalaman mereka? Yuk simak kisah mereka dengan liputan eksklusif bersama kami. Halo, kenalin aku Anissa Aldanur, aku mahasiswi Ilmu Komunikasi 2019 Universitas Jenderal Sudirman. Saya Dia Ai Paramita dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsur. Saya Temi Dwi Mahendra dari Fakultas Teknik jurusan Informatika. Aku magang di kantor Kompas Gramedia, lebih tepatnya di Subholding Kompas yaitu PT Diandra Promosindo. Pada kesempatan magang Merdeka batch 1, saya diterima di tiket.com sebagai UX designer. Wah, menarik ya. Kira-kira bagaimana ya persiapan mereka untuk mengikuti magang MBKM? Untuk permulaan daftarnya sendiri itu pertama kita membuat akun di Kampus Merdeka. Setelah kita membuat akun, kemudian kita mengisi data-data, melengkapi profil, melengkapi dokumen. Untuk tahap pendaftaran perusahaannya juga kalian bebas pilih perusahaan apa aja dan tanpa ada batas maksimalnya. Jadi kalian bisa pilih lebih dari 10 perusahaan, 20 perusahaan, itu terserah kalian. Untuk tahap seleksi itu juga tergantung dari perusahaan masing-masing yang melakukan atau memberikan tesnya gitu. Kalau kemarin di DPR MPR RI itu ada mengerjakan psikotes dengan waktu yang telah ditentukan dan juga harus open kamera. Tapi kalau di Kompas Gramedia sendiri itu mengerjakan business case sesuai dengan bidang yang udah kita apply di website Kampus Merdeka dan bentuknya adalah esai berbahasa Inggris. Case dari saya yang saya daftar itu ada menggarap case study, ada interview, dan tentunya nanti ada pengumuman. Nah, pengumuman itu dilakukan secara langsung oleh pihak company-nya dan ada pun kita bisa pantau melalui website. Persiapan udah, keterima juga udah. Terus gimana ya pengalaman mereka selama magang MBKM? Yang paling pertama sih pastinya kita jadi tahu dunia kerja yang sebenarnya itu gimana sih, apa aja yang kita butuhin, apa aja yang nggak kita butuhin. Terus kedua, kalau dari bidang aku sendiri, aku kan marketing komunikasi. Tapi ternyata pas udah ngejalanin itu nggak cenderung ke marketingnya, justru malah cenderung ke tim event atau tim conference yang menjalani sebuah event, membuat sebuah event gitu. Seperti menjadi LO, jadi community relation, jadi PR, jadi media partner, dan masih banyak lagi. Tentunya hal baru yang didapatkan yaitu apa yang saya pelajari, kemudian saya proyeksikan langsung kepada masyarakat, kemudian saya aplikasikan langsung kepada pekerjaan yang tentunya ada di divisi komunikasi Bakri Center Foundation. Ada banyak hal yang saya lakukan sebagai UX designer di tiket.com, yaitu bagaimana saya bisa mendesain sebuah interface yang tentunya berdasarkan requirement. Requirement itu berdasarkan user needs yang itu tuh di riset oleh UX researcher. Jadi di sana pun selain saya fokus untuk mendesain, saya pun harus bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Nah, di sana saya harus bisa berkolaborasi untuk menciptakan suatu solusi berupa desain yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kebutuhan pengguna. Selain itu, saya harus bisa menerjemahkan apa yang diinginkan ataupun requirement dari project manager. Asik ya magang MBKM, tapi tahu nggak sih? Ternyata walau MBKM terdengar asik, mereka juga hampir punya hambatan yang sama loh. Di antaranya yaitu keterlambatan informasi dan pencairan dana insentif. Sepertinya ini bisa menjadi evaluasi bagi Kemendikbud untuk program MBKM selanjutnya. Itu dia pengalaman dari para mahasiswa yang pernah mengikuti program magang MBKM. Cukup menarik bukan? Jika kamu seorang mahasiswa, mungkin kamu bisa mencoba mengikuti program yang dicetus oleh Kemendikbud tersebut untuk menambah pengalaman kamu. Sekian
Sekian liputan hari ini, dan sampai jumpa.